Alhamdulillah pada siang menjelang sore ini
di bulan puasa bisa tabarukan terhadap kitab At-Targhib wa Tarhib. At-Targhib itu artinya kalau Jawanya itu nyeneng ke, motivasi untuk senang. At-Targhib. Kalau At-Targhib itu medeni. Istilahnya adalah menakuti. Jadi kita ini saya baca sekilas dibagi kasih sama Ustaz tentang At-Targhib wa Tarhib. Ini berkaitan tentang biasanya tentang fikih juga di sini. Nah, kita mulai di bab pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahu Allahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Al-faslu at-targhibu fi thalabil ilmi wa ta'allumihi wa ta'limihi wa ma jaa fi fadlil ilmi wal alimi wal muta'allimi. Jadi ini bab artinya yang pakai bahasa Jawa. At-targhibu yaitu memotivasi senang, fi thalabil ilmi untuk mencari ilmu, wa ta'allumihi dan mempelajari ilmu, wa ta'limihi dan mengajarkan ilmu. Wa ma dan sesuatu jaa sudah ada atau sudah datang sesuatu tadi bi fadlil ilmi pada keutamaan ilmu, wal alimi dan orang yang alim atau orang yang mengetahui, wal muta'allimi dan orang-orang yang sedang belajar terhadap ilmu. Berarti posisi kita di sini adalah muta'allim. Jadi kita sama-sama al-muta'allim. Jadi orang-orang yang sedang belajar ilmu. Nah, hadis yang pertama. Jadi ini kumpulan beberapa hadis dari Rasulullah berkaitan tentang keutamaan orang yang berilmu, orang yang alim dan orang yang sedang mencari ilmu. Qala sallallahu alaihi wasallam. Terlalu terburu ya. Qala sallallahu alaihi wasallam. Qala sudah berkata ngendika berkata. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah berkata. Ini kalau qala berarti fi'il madi. Jadi sudah pernyataan Rasulullah itu apa? Rupanya man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Man siapa saja yuridu Allahu, Allah menghendaki bihi dengan orang tersebut, dengan man khairan kebaikan, yufaqih maka Allah akan memahamkan kepada orang tadi fit ini pada masa urusan agama. Jadi artinya barang siapa yang dikehendaki Allah mendapatkan khairan kebaikan, maka Allah akan yufaqihu memahamkan mereka dia di sini terhadap urusan agama. Nah, berarti di sini kita termasuk.
kata fikun itu kalau kita lihat di beberapa ayat Al-Quran, salah satunya di surat Al-An'am di 98 itu. Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi ansha'akum min nafsin wahidatin fa mustaqarrun wa mustawda'un qad fassalna al-ayati liqaumin kohuna. Kohuna itu artinya memahami. Jadi kata al-fiqhu, kata fikih awalnya itu digunakan untuk memahami terhadap sesuatu. Sesuatu ini apa? Apapun. Tetapi perjalanannya kata al-fiqhu ini itu menjadi sebuah ilmu tertentu, yaitu tentang apa? Hukum-hukum Islam, hukum-hukum syariat. Kalau bagaimana saya memahami cara tentang sahnya sholat, maka ilmu yang memahami tentang ini disebut ilmu fikih. Kira-kira itu. Sejak awal kata al-fiqh ini artinya adalah memahami tentang apapun itu. Nah, ini kalau saya lihat dari beberapa kitab, di kitab Bajuri, salah satu kitab sarahnya Fathul Qorib. Nah, di situ dijelaskan kenapa ada hadis ini. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Kata al-fiqh ini adalah hikmah di situ artinya. Jadi saat itu ketika Rasulullah membagi harta, membagi sesuatu kepada sahabatnya itu tidak sama. Jadi mungkin di sini ada yang dikasih 10, yang satunya dikasih 5, yang satunya bahkan tidak dikasih. Terus yang dikasih sedikit ini, bahasa Jawanya itu makbul. Istilahnya apa? Bertanya kepada Rasulullah, kenapa kok seperti ini Rasulullah? Wahai Rasul, cara Anda membagi ini kan tidak adil. Maka Rasulullah mengucapkan kalimat ini, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Artinya apa? Memahami hikmah-hikmah yang ada di dalam ajaran Islam. Ya contohnya ya, bagi yang masih kelas MTS maka hafalannya cukup beberapa ayat. Bagi yang sudah alia maka tuntutannya kan lebih banyak. Jadi adil itu tidak harus sama. Nah, maka hadis Rasulullah ini bicara tentang itu. Maka kalau kita memahami ajaran Islam, maka kita akan tahu hikmah-hikmahnya kenapa kita disuruh menjalankan syariat-syariat Allah itu. Di antaranya apa? Bulan puasa ini. Kira-kira saya lanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sudah berkata, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Thalabul ilmi, mencari ilmu itu fardhatun, wajib. Kalau di istilah nahwunya itu nanti ini kan sangat-sangat wajib. Kepada siapa? Ala kulli muslimin. Jadi mencari ilmu itu wajib bagi semua orang muslim. Nanti ilmu seperti apa? Di bawah itu akan dijelaskan. Bahwa ilmi inda ghairi ahli, dan meletakkan ilmu pada yang tidak ahlinya. Jadi bahwa ilmi inda ghairi ahlihi, yaitu meletakkan ilmu pada bukan yang ahlinya. Seperti saya disuruh
memeriksa orang yang sedang sakit, maka saya bukan ahlinya. Kira-kira itu. Atau saya disuruh nyetir kereta atau pesawat, itu saya sudah tidak bisa. Kira-kira itu. Nah, kalau seperti itu seperti apa? Kamu konlitil hanaziri, seperti apa? Mengikuti babi. Al-jauharo mutiara, waluk doa berdahaba. Waluk doa ini intan, berdahaba ini adalah emas. Maka baik mutiara, bintang dan emas ini tidak ada artinya. Jadi di sini dijelaskan pentingnya mencari ilmu dan wajibnya mencari ilmu tadi, dan berhati-hati jangan sampai menyerahkan sesuatu bukan kepada ahlinya. Salah satu contoh ini, saya satu dekat dengan Ustaz Arif ini, itu satu masjid. Kalau saya yang imami itu bukan ahlinya. Karena apa? Karena beliau sudah hafid, saya tidak menghafal Al-Quran dan suara saya juga tidak sebaik beliau. Kalau saya di Masjid Al-Ihsan itu jadi imamnya, maka wawajibul ilmi inda ghairi ahlihi, maka yang berhak adalah Mas Ustaz Arif. Sekarang dengan keahlian beliau tadi, saya pahami ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, talibul ilmi tabtutu lahu al-malaikatu asnihataha ridho bima yatlubu. Talibul ilmi berarti orang yang mencari ilmu. Tabtutu apa? Jawabannya itu mau gegerkan apa? Apa ya? Apa? Membentangkan. Membentangkan. Ya. Tabsutu membentangkan malaikat kepada orang yang mencari ilmu ini. Talibul ilmi tabsutu lahu al malaikatu. Nah, kepada orang yang mencari ilmu ini. Membentangkan apa? Asnihataha, sayap-sayapnya. Kenapa membentangkan? Ridho, karena ridho bima terhadap sesuatu yang lugu yang tidak jauh, bima yang lugu, bima terhadap sesuatu yang lugu mencari thalibul ilmi, siswa ini. Jadi kalau kita lihat belajar ini entah itu majas atau apa ya, para malaikat itu ridho atau senang dengan orang-orang yang sedang mencari ilmu. Dikatakan sayap-sayapnya itu dibentangkan untuk orang yang sedang mencari ilmu. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sudah berfirman, man siapa saja ja'a datang. Jadi siapapun yang datang hu kepada man ini, orang ini, apa yang datang? Ajaluhu, ajalnya. Wahua, dan man ini dan seseorang ini. Jadi seseorang yang datang ajalnya, dan orang ini dia lugu al-ilma, dan dia sedang mencari ilmu. Lakia bertemu sapa Allah Gusti Allah, sapa Allah. Walam yakun, dan tidak ada bainahu, walam yakun, dan tidak ada bainahu di antara orang tadi, wa baina nabiyina, dan di antara para nabi, illa darajatun nubuwah, kecuali derajat kenabian.
Maka kalau dulu saya di pesantren, kalau mau boyong setelah lulus itu kata kiai saya di pesantren itu jangan bilang boyong. Status kamu itu tetap sebagai santri di sini, cuma sudah tidak tinggal di sini karena ada kewajiban yang lain. Ini mengamalkan ini. Jadi nanti kalau kita dari aliyah sudah selesai dan harus kuliah, maka kita jangan bicara sudah tidak belajar di sini, tidak melanjutkan ajaran-ajaran yang ada di sini ke tempat yang baik. Kita sampai itu masih statusnya masih tolong ilmu mencari ilmu, entah sampai kapan lulusnya. Saya tinggal di Pontianak, tapi status saya masih mahasiswa di Jogja, saya mau di Kota. Jadi kalau bisa status mencari ilmu itu harus kita lekatkan kepada diri kita, jangan sampai dilepaskan. Karena apa? Karena kedudukannya itu sangat tinggi bagi para pencari ilmu. Wakola, kemudian Wakola sallallahu alaihi wasallam, adunya mal'unatun, adunya dunia iku mal'unatun di lanangan atau di jalan. Mal'un itu di celah, ma sesuatu fiha di dalam dunia. Jadi dunia itu dicela dan semua yang ada di dunia itu dicela. Illa kecuali apa? Dzikrullahi. Kecuali apa? Zikir kepada Allah. Wala dan sesuatu wala ini bisa menguasai, mewakili atau mengikuti. Wala sesuatu wala mengikuti hu ing zikrullah. Jadi dunia itu menurut dari sini itu adalah sesuatu yang dicela, kecuali itu zikrullah. Dan apa? Wama walahu, berarti apa? Tempat-tempat yang digunakan untuk zikir kepada Allah. Jadi jangan diartikan kalau dunia mal'unatun berarti saya nanti tidak bekerja, saya tidak mau belajar matematika, saya tidak mau belajar bahasa Inggris, tidak seperti itu. Karena apa? Nanti itu bisa wama walahu. Siapa tahu nanti yang di sini menjadi imam besar di Inggris. Teman-teman itu bahasa Inggris. Nah, berarti wama walahu. Jadi sesuatu yang bersifat duniawi kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh orang tua kita yang semisal di rumah sedang ada yang ke ladang, ada yang ke toko, ada yang ke kantor, itu jangan diartikan oh berarti orang tua saya ini atau tetangga saya ini dia sedang di mal'unah. Tidak. Kenapa kok tidak boleh disebut itu? Karena apa? Mereka sedang berusaha menyiapkan bekal, mencari uang, menyiapkan bekal agar tubuhnya kuat. Kalau punya anak yang di pesantren ya agar bisa mengirimi yang di pesantren itu. Maka orang-orang seperti itu apa? Itu kedudukannya sama zikrullah. Salah satu hadis Rasulullah itu disebutkan ini untuk orang-orang keluarga yang sedang berprofesi bekerja. Man bata kalai fi qalafil halal bata maghfuran lahu. Hadis itu disebutkan barang siapa yang capek disebabkan karena memperjuangkan untuk mendapatkan hal-hal yang halal, berarti bisa jualan, bisa ke ladang, bisa ke kebun,
apapun profesi itu. Kok dia capek? Capeknya ini dihitung kata makfuron laku. Capeknya ini dihitung istighfar. Terus ya. Wa aliman. Kemudian apa? Wa aliman, dan orang yang alim, orang yang mengetahui. Wa muta'alliman, dan orang yang sedang belajar. Nah, kita kayaknya masuk di topik ini muta'alliman. Nah, saya lanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shadaqati ayyata'allama al-mar'u al-muslimu. Afdhalus shadaqati, sebaik-baiknya sedekah, ayyata'allama, belajar, sapa al-mar'u al-muslimu. Jadi sebaik-baiknya sedekah itu adalah seorang muslim yang sedang belajar. Belajar apa? Soal lagi ya. Afdhalus shadaqati, sebaik-baiknya sedekah. Apa itu? Ayyata'allama, belajar. Siapa yang belajar? Al-mar'u al-muslimu, seorang muslim. Nah, ya. Belajar apa? Ilman. Belajar apa? Belajar ilman. Summa yu'allimuhu, summa yu'allimuhu. Kemudian dia mengajarkan ilmu ini akhahu al-muslimah, kepada saudara muslimnya. Jadi ada satu hadis di sini, sedekah yang paling baik itu adalah sedekah ilmu. Sedekah ilmu, maka kita perlu banyak belajar. Maka nanti kita tidak bersedekah dengan itu. Kalau misalnya saya sedekah dengan harta, saya sebagai pengusaha, ketika usaha saya sudah bangkrut, maka saya tidak bisa bersedekah dengan harta lagi. Tapi kalau saya mau belajar, keadaan saya mau kaya, keadaan saya mau miskin, keadaan saya sedang sedih, keadaan saya sedang bahagia, saya tetap bisa melakukan ibadah sedekah. Itu apa? Sedekah ilmu. Nah, afdhalus shadaqati. Kemudian wa qala sallallahu alaihi wasallam, fadlul ilmi khairun min fadlil ibadati. Fadlul ilmi, keutamaan ilmu, iku khairun, baik. Iku khairun, baik. Baik dari mana? Minat dari apa? Min fadlil ibadati, dari keutamaan ibadah. Jadi keutamaan ilmu itu lebih baik, itu baik dibanding apa? Fadilahnya atau keutamaan ibadah. Kenapa? Karena kalau kita sholat tanpa kita mengetahui syarat dan rukunnya, sholat itu menjadi tidak sah. Misalnya kita sholat tidak menghadap kiblat, kita sholat dalam keadaan najis. Untuk mengetahui hal-hal seperti itu, maka kita butuh ilmu. Wa khairu dinikum, sebaik-baik agama kamu sekalian itu al-wara'u, mirahi. Istilahnya apa? Menahan diri dari mengikuti nafsu. Menahan diri dari mengikuti nafsu, mirahi. Dan misalnya kita sedang belajar di sini, itu salah satunya sedang melakukan al-wara'u,
tahu yaitu apa? Rasa ingin bermain-main dan sebagainya. Dan Wa'an Abi Umamah Kola, dan dari Abi Umamah Kola berkata, Dzukira disebutkan li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan apa? Rajulani, dua orang. Dua orang ini siapa? Ahaduhuma, salah satunya itu adalah abidun, seorang ahli ibadah. Wal akharu alimun, wal akharu dan yang lainnya adalah alimun, orang yang alim. Faqala, maka Rasulullah berkata, faqala alaihi afdhalus sholati wassalam, maka Rasulullah berkata, fadlul alimi, keutamaan orang yang berilmu, alal abidi, kepada seorang hamba, seorang yang populernya tentang ibadah saja, dibanding orang yang alim itu apa? Kafadli ala adnakum, seperti keutamaannya Rasulullah ala adnakum, mengatasi sahabat semuanya. Jadi selain Rasulullah. Nah, itu keutamaan itu. Kenapa? Karena setiap hal, entah itu bersifat ibadah, entah itu bersifat muamalah kita dengan satu dengan yang lain, itu selalu membutuhkan ilmu. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah berkata, Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya Allah, wa ahlas samawati, dan ahli langit, wal ardi ay wa ahlil ardi, dan ahli dari penduduk langit dan penduduk bumi. Hatta annam lata, sampai apa? Semut fi hijriha, di dalam batu. Wahata al-huta, bahkan apa? Al-huta itu ikan hiu. Jadi sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, penduduk langit dan penduduk bumi, bahkan sampai semut dan ikan hiu itu, la yusalluna ala muallimin nasa, dia membaca salawat kepada siapa? Ala muallimin nasa, kepada orang yang mengajarkan manusia. Al-khairu, mengajarkan kebaikan. Jadi Allah dan malaikat, penduduk langit dan penduduk bumi, bahkan namlah, semut, itu apa? La yusalluna ala muallimin nas, membaca sholawat kepada orang yang mengajarkan kepada manusia. Mengajarkan apa? Al-khairu, kebaikan. Jalankan wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma ubida Allahu bi syai'in afdala min fiqhin, ma ubida sapa Allah, dan Allah tidak disembah bisyai'in, dengan sesuatu apapun. Ma'ubida Allahu bisyai'in,
dan Allah tidak disembah dengan sesuatu apapun afdola, lebih utama min fiqhin, dari fikih atau memahami agama. Fiqhin min fiqhin fiqhin. Jadi Allah tidak disembah dengan sesuatu apapun yang lebih utama dari ilmu fikih atau memahami fikih agama. Wala faqihun wahidun, dan satu orang ahli agama, satu saja orang ahli agama, iku asyaddu itu lebih berbahaya ala syaitoni, pada setan. Jadi satu orang ahli fikih itu lebih berbahaya ala syaitoni bagi setan Dibanding apa? Min alfi abidin, dibanding 1000 ahli ibadah. Kenapa? Karena ahli ibadah itu mudah mengikuti nafsu ini. Nafsu apa? Nafsu cara dia beribadah. Saya contohkan, semisal saya sudah melakukan puasa, saya melakukan membaca Al-Quran, sudah ibadah. Kemudian malamnya saya sholat tahajud. Saya melihat tetangga saya yang tiap pagi sampai sore bekerja mencari uang. Kalau saya tidak ada tafakuh fikih, memahami agama, maka saya akan membandingkan diri saya dengan orang tersebut. Saya akan merasa saya lebih baik dibanding orang yang tidak melakukan sholat tahajud. Ini pentingnya. Di situ biasanya setan mulai masuk. Kita dibawa untuk menjadi lebih baik dibanding makhluk-makhluk yang lain. Ini misal kita sedang belajar Quran. Kalau kita tidak tafakuh fikih, kalau yang sudah hafalannya sudah 10 juz atau sudah 20 juz, kalau tidak dibarengi dengan tafakuh fikih, dia akan memandang agak rendah teman-temannya yang masih hafal juz aman dan sebagainya. Itu kenapa setan lebih takut kepada hambanya yang memahami ajaran Rasulullah dibanding hamba yang fokus kepada ibadah tanpa dibarengi dengan ilmu. Saya dipahami ya? Walikulli syai'in, dan setiap sesuatu itu imadun, ada tiangnya. Wa imadu hadzal dini, dan tiangnya agama ini adalah al-fiqhu, fikih. Wa imadu hadzal din, dan tiangnya agama ini adalah al-fiqhu, fikih. Saya lihat wa qala sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, walikulli syai'in, dan setiap sesuatu itu ada imadun, tiangnya. Wa imadu hadzal dini, dan tiangnya agama ini adalah al-fiqhu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza marartum, ketika kamu lewat di riyadil jannah, dengan apa? Taman surga. Fartahu, maka bersenang-senanglah. Jadi Rasulullah ketemu para sahabatnya, mengatakan
ila marortu jika kamu lewat atau melewati riyadil jannah dengan apa? Taman surga. Fartahu maka bersenang-senanglah. Para sahabat ini bingung riyadil jannah ini apa? Maka para sahabat bertanya, berkata siapa? Para sahabat berkata, berkata sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wala riyadul jannah, dan apa itu taman surga? Rasulullah berkata, majalisul ilmi, majlis ilmu. Daunnya Rasulullah seperti itu. Jadi kalau yang di bab pertama ini adalah at-targhib fi thalabil ilmi. Kalau yang kedua ini adalah at-targhib. At-targhib atau bahasa itu medeni atau menakut-nakuti. Mintaan lumil ilmi, dari apa? Belajar ilmu Lighairi wajhillah, lighairi sahtiyane selain bukan karena Allah. Lighairi wajhillah wa min kasbil ilmi, dan dari menyimpan ilmu. Wa min ayyak lama, dan dari orang yang belajar, wala yakmala, tidak melakukan. At-tarhibu menakut-nakuti, bagi menakut-nakuti, mintaan lumil ilmi, dari mempelajari ilmu, liwajhi wajhillahi ta'ala, karena bukan karena Allah. Wa min kasbil ilmi, dan dari menyimpan ilmu. Kemudian yang ketiga wa min ayyak lama, dan dari orang yang belajar, wala ya'mala, dan dia tidak melakukan. Saya bertanya, jadi kalau di bab pertama ini adalah memuji orang yang mencari ilmu. Kalau yang di bab kedua ini itu adalah perhatian atau peringatan bagi orang yang sudah menyampaikan ilmunya. Ini berarti bukan hanya ke Ustaz Arif atau ke saya. Atau saya di sini. Qala sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman, barang siapa yang mempelajari ilmu. Man ta'allama ilman, barang siapa yang mempelajari ilmu. Mimma dari sesuatu, yutahu, dicari, bihi, sebab sesuatu ini apa? Wajhullahi ta'ala, ridhonya Allah. Kalau nanti ya, man ta'allama ilman, barang siapa yang mencari ilmu. Man ta'allama, barang siapa yang mempelajari ilmu. Mimma, terhadap sesuatu. Mimma, dari sesuatu. Yutago, didapat atau diperoleh. Bihi, dengan sesuatu ini, yaitu mimma. Biasanya pakai Jawa.
wajhullah ta'ala, ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia mempelajari sesuatu agar mendapatkan ridho Allah. La yata'allamu dan tidak mengajarkannya, dan tidak mengajarkan orang tersebut, dan orang tersebut tidak mengajarkan ilman illa kecuali liyusiba itu asoba yusibu menimpa. Liyusiba berarti ditimpakan. Jadi barang siapa yang mencari ilmu agar dia mendapatkan ridho Allah dan tidak mengajarkannya illa liyusiba, agar dia mendapatkan atau agar tertimpa kepada dirinya bihi sebab ilmu ini, bihi sebab ilmu ini arodon itu tawaran atau sesuatu yang artinya itu tawaran. Minat dunia, dari dunia. Jadi barang siapa yang mempelajari ilmu agar dia mendapatkan ridho Allah, kemudian la yata'allamu, dia tidak mau mengajarkannya kecuali agar dia mendapatkan apa? Tawaran yang bersifat duniawi. Maka orang yang melakukan seperti itu akan mendapatkan apa? Lam yajid, dia tidak akan mendapatkan arbal jannati. Arbal jannah itu artinya baunya. Jadi ini peringatan pada saya ini. Yaumal kiamati, pada hari kiamat, yakni maksud apa dari al-fazana rihaha, bau dari surga. Lanjutkan ya. Sudah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama al-ilma, barang siapa yang mempelajari ilmu, liyubahiya bihi al-ulama, liyubahiya agar berbangga-banggaan orang tersebut, bihi dengan ilmu al-ulama. Jadi barang siapa yang mempelajari ilmu agar dia bisa berbangga-bangga, membanggakan diri dengan ilmunya tersebut pada ulama. Bayumaria, mendebat, orang belajar itu agar mendebat dengan ilmunya ini as-sufaha, orang yang bodoh. Waya serifah, dan dia memalingkan diri sebab mempunyai ilmu tadi, wujuhan nasi, pandangan manusia. Jadi barang siapa yang mempelajari ilmu agar dia bisa membanggakan dirinya terhadap orang-orang yang alim di tempatnya, kemudian dia wayumari bi as-subaha, kemudian dia mendebat orang-orang yang bodoh, wayas riba, dan memalingkan diri sebab mempunyai ilmu tadi, dia wujuhan nasi, pada dia manusia. Al-Qur'an, maka Allah memasukkan kepada orang ini jahannam, di neraka jahannam.
pesantren ini ilmu tajwidnya bagus, hafalannya sudah selesai. Kalau pulang di kampung itu jangan pernah mengkritik imam yang sudah sepuh, yang sudah tua, yang bisa jadi tajwidnya belum sebaik yang sudah belajar. Ini biasanya penyakit saya. Tahu-tahu kalau saya dulu di kampus saya itu saya termasuk orang yang pertama dari pesantren. Dulu itu termasuk itu. Pulang-pulang ketika ada guru saya kepada tajwidnya tidak pas, saya tetap menjadi makmum saja. Saya tidak pernah mengkritik atau memberitahu ke guru saya itu, oh ini tajwidnya seperti ini. Kenapa itu tidak boleh? Karena itu akan menyakiti hati guru kita tersebut. Saya ulangi ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man su'ila an ilmi wa qala sallallahu alaihi wasallam man su'ila an ilmi, barang siapa yang ditanya tentang ilmu, fakatama, maka dia khidmat, menutupi atau tidak mau menyampaikan. Fakatama, maka dia menutupi ilmunya tadi. Barang siapa yang ditanya dan dia tidak mau menjawab terhadap ilmu dia, uljima, maka dibungkam yaumal kiamati, pada hari kiamat, pilih jamin dengan bungkaman minnarin, dari api neraka. Jadi kalau kita sudah belajar, kalau kita tidak mau melakukan syiar, menyampaikan ajaran itu, maka pernah kita hadis ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam az-zabaniyatu, malaikat Zabaniyah, itu di surat Al-Alaq ayat 18 itu. Sana tuhu Zabaniyah. Itu di terjemahannya itu adalah malaikat penyiksa orang yang sudah berdosa. Kalau malaikat Israel berjabut, keren-keren. Kalau Zabaniyah adalah malaikat penyiksa orang yang sudah berdosa. Iku asrofu lebih cepat ila fasaqatil qura'i, lebih cepat kepada siapa? Fasaqatil qura'i, kemaksiatannya orang yang membaca. Qura' berarti apa ya? Kita membaca ajaran Rasulullah itu, saya membaca Al-Quran dan sebagainya. Minhum dari Al-Qura' ila ibadatil ausan, daripada orang yang menyembah berhala. Jadi malaikat Zabaniyah itu lebih cepat menyiksa orang-orang yang ahli ilmu bermaksiat dibandingkan kepada siapa? Ila ibadatil ausan, orang-orang yang menyembah berhala. Fayaquluna, mereka berkata, jadi Al-Qura' tadi, yubda'u bina, dimulai dari kita.
qabla abadatil awsan, sebelum orang-orang yang menyembah berhala. Fayuqalu, dan dikatakan lahum kepada al-qura ini, dan dikatakan kepada mereka, mereka siapa? Al-qura. Laisa man ya'lamu, kaman la ya'lamu. Laisa bukan, laisa man ya'lamu. Laisa artinya bukan, man ya'lamu orang yang sedang belajar, kaman seperti orang la ya'lamu tidak mengetahui. Jadi fayuqalu lahum, dan dikatakan kepada mereka, laisa man ya'lamu, bukan orang yang mengetahui itu sama dengan orang yang tidak mengetahui. Jika satu hadis wa qala sallallahu alaihi wasallam. Ini kembali lagi dibaca kepada para gurunya karena tadi kayaknya perlu mencari hadis-hadis yang memuji para guru ini. Jadi bab yang pertama memuji santri, yang kedua memperingatkan para gurunya, bukan dipuji dulu. Bukan yarfa'ullah alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, itu tidak disebutkan. Innama yas'allaha min ibadihi al-ulama, itu tidak disebutkan. Di kitab ini langsung disebutkan memberi peringatan kepada orang yang mengajar. Hadisnya seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, masalul ladzi, perumpamaan alladzi yu'allimun nasa al-ghayra, perumpamaan orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Masalu, perumpamaan alladzi yu'allimu, yang mengajarkan an-nasa manusia, mengajarkan apa? Al-khayra, kebaikan. Wayansa, dan dia lupa, orang yang mengajarkan ini, nafsahu, dirinya, dan dia lupa terhadap dirinya sendiri. Karena salih as-siroji, seperti apa? Lampu, kayak apa? Lampu dari apa itu? Pelita. Pelita. Oblik, kalau di Jawa itu namanya oblik. Yang pakai api ya. Itu lampunya itu. Karena salih as-siroji seperti lampu atau bukan lampu kayak gini ya? Kadilin atau yudiku, menerangi, seperti lampu yang menerangi linasi, kepada manusia. Tetapi banyak tipu membakar lampu ini, nafsahu, terhadap orang yu'allimun nasa, orang yang mengajarkannya. Jadi kesimpulannya di bab 1 ini menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang mencari ilmu. Dan ilmu ini secara umum kita dibagi beberapa macam kesimpulannya. Yang satu adalah hal-hal yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa? Cara kita wudu, cara kita sholat, cara kita puasa. Karena yang
belum balik seperti Mas ini cerita, karena saya belum balik maka saya tidak puasa sampai azan maghrib. Setiap ada azan saya akan berbuka puasa. Ternyata sudah balik pun karena dia tidak tahu ilmunya puasa. Setiap dengar azan dia berbuka. Jadi ilmu yang pertama itu adalah berkaitan bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari haji, puasa, zakat. Kemudian tentang muamalah. Muamalah itu apa? Tentang hubungan kita dengan diri kita sendiri. Tentu bagaimana kita memenuhi kebutuhan kita. Seperti saya nanti 3 tahun, 4 tahun lagi juga mempunyai anak yang akan ke pesantren. Di situ kan membutuhkan biaya dan sebagainya. Maka saya butuh bekerja dan sebagainya tadi. Bekerja yang seperti apa? Itu disebut muamalah. Maka seandainya kita mempunyai ilmu, mempunyai keahlian, berarti kalau yang pertama itu adalah ilmu bagaimana berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah ilmu bagaimana kita berhubungan dengan manusia yang lain. Itu disebut muamalah. Dan kedua-duanya adalah sesuatu yang bersifat wajib. Tidak dipahami ya? Sebagai contohnya tadi. Dan yang kedua ini juga ini memperingatkan bagi para penyampai ilmu. Jadi para penyampai ilmu tidak boleh menyampaikan ilmunya tadi itu diniatkan untuk mencari bersifat dunia. Tapi apakah seorang guru itu diperbolehkan menerima gajinya? Di beberapa masa itu diperbolehkan, seperti Imam Syafi'i dan sebagainya itu diperbolehkan dan dijadikan profesi itu boleh. Seperti saya itu dari pesantren ya profesinya aja, istri juga profesinya aja, itu boleh. Tapi di bab yang kedua ini ya buat peringatan bagi saya pribadi. Saya kira bukan. Ini ada pertanyaan. Ini gitu. Yang hadis tentang az-zabaniyatu asra'u ila fasaqatil qurra. Al-qurra di situ bisa jadi maknanya itu ahli qari atau pembaca Al-Qur'an gitu. Itu seperti kata fikih ya. Kata fikih itu bisa diartikan apa? Orang yang memahami agama. Dan dia juga bisa diartikan orang yang mempelajari hukum. Ini kalau di Al-Qur'an itu ada kalimat waqad yasiru alamat bid golabah. Jadi kenapa menggunakan kata Al-Qur'an itu sebagai simbol orang yang simbol-simbol orang yang beribadah kepada Allah. Jadi itu tidak hanya orang yang apa? Ahli qiraat, orang yang hafal Quran. Berarti kan ahli Quran ini kalau saya yang tidak juga. Yaitu yang orang yang apa ya? Himmahnya itu dikenal sebagai siar dia adalah Rasulullah. Kenapa? Kenapa itu yang diperingatkan? Karena dia akan menjadi contoh. Karena akan menjadi contoh bagi masyarakat yang lainnya. Makanya mansana sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang memulai sunnah baik, maka dia mendapatkan pahalanya dan orang yang mengikutinya. Saya kasih contoh satu itu sholat tarawih berjamaah. Ini adalah sunnah yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Jadi sebelum Sayyidina Umar itu sholat tarawihnya itu belum berjamaah, di masjid terus sampai sudah. Saya mencoba mempraktekkan itu.
beberapa tahun setelah dari pesantren itu saya tidak sholat berjamaah Jamaah. tarawih di masjid. Itu orang pasti di rumah bertanya, kok kamu tidak tarawih? Padahal kamu kan dari pesantren. Langsung gitu. Nah, kata aku itu sana. Saya jawab, saya ini sudah menjalankan sunnah Rasulullah. Dijawab lagi, ya tidak. Puasa itu sunnahnya adalah sholat tarawih. Nah, itu yang disebut sunnah. Berarti kata Al-Qur'an ya kesana. Bagi orang yang mendalami ajaran-ajaran Rasulullah. Terima kasih. Cuma kalau jalan dulu ya, orang yang ahli fikih itu biasanya ya dulu. Kalau saya sih, terima kasih. Mungkin ada yang lain. Masih ada berapa menit? Kira-kira ya, bukan di disebutkan sudah masuk ke bab fikih, bukan fikih kita bahas. Jadi kalau saya pelajari, saya sedikit banyak mendalami tentang hadis Rasulullah itu. Baik di Sahih Bukhari itu setelah bicara tentang wahyu, bicara tentang ilmu, bicara tentang iman, runtutannya seperti kitab ini tentang wudu, taharah, sholat dan sebagainya. Karena apa? Itu akan berhubungan dengan bagaimana kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu tidak diketahui, maka cara kita beribadah kepada Allah juga salah. Sehingga itu menjadi penting. Kira-kira itu. Terima kasih. Gimana? Ibu kenapa? Sudah. Sudah. Kesehatan juga harus ada kita. Ini berdoa dulu tuh. Berdoa. Seperti biasa. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.